Kalau ajaran agama Buddha ini disingkat, sering disebutkan jangan berbuat jahat yang awal. Kemudian tambahlah perbuatan yang baik. Dan diakhiri dengan bersihkan pikiran kita sendiri. Ketiga-tiganya memang penting. Tidak berbuat jahat, menambah kebaikan, membersihkan pikiran. Tetapi kalau ada pertanyaan, kalau ditimbang-timbang Bante, yang paling awal, yang paling penting yang mana? Yang paling awal, yang paling penting adalah jangan berbuat jahat. Karena kejahatan itu merugikan orang lain. Seandainya Anda menunda berbuat baik, seandainya ibu bapak dan saudara belum mampu berbuat baik, bolehlah dikatakan tidak apalah untuk sementara. Apalagi tidak bisa bermeditasi, tidak mampu atau belum mulai melatih, enggak apalah. Tetapi jangan berbuat jahat adalah keharusan. Jangan berbuat jahat. Saya tidak bisa itu Bante. Enggak apa ya Bante? Tidak. Saya tidak akan mengatakan tidak apa-apa. Jangan berbuat jahat. Sangat penting. Karena kalau Anda berbuat jahat, Anda merugikan orang lain dan pasti merugikan dirinya sendiri. Perbuatan jahat pertama yang disebutkan oleh Guru Agung kita adalah panatipata, membunuh makhluk. Dalam ajaran agama Buddha, dalam Dhamma tidak hanya membunuh sesama manusia, membunuh makhluk juga kejahatan. Ya termasuk menyakiti. Membunuh itu termasuk tidak dengan tangannya sendiri. Menyuruh orang untuk membunuh atau menganjurkan orang untuk bunuh diri. Itu pembunuhan. Banyak juga umat Buddha yang mulai mengerti. Lalu dengan kehendak sendiri kalau jajan di restoran, di warung, dia menghindari binatang, terutama ikan atau udang yang hidup-hidup dibunuh waktu itu untuk disajikan dia menghindari. Saya tidak yang itu. Saya mau mencari ikan yang sudah mati. Kadang-kadang restorannya salah paham, malah marah. Kami nggak jual bangkai. Di sini udang-udang, ikan, gurami, hidup semua. Seger semua. Kalau Anda pesanlah. Nanti kami akan ambil, bunuh saat itu. Diolah saat itu. Cepat kami mengolah cepat. Fresh semua. Wah justru kami mencari yang bangkai. Bukan dipateni, dibunuh saat itu untuk kita. Ya. Apalagi sebagai biku tidak boleh itu. Yang melakukan itu juga melakukan kejahatan. Saya melanggar winaya. Tidak boleh menurut peraturan.
Saya pernah hampir mengalami seperti itu. Karena waktu sudah siang, tidak bisa mencapai wihara, masuk ke restoran. Kapia itu umat yang membantu memesankan makanan. Saya tanya, kamu pesan apa? Pesan ini, Bante. Jangan-jangan itu ikannya masih hidup loh, dibunuh. Coba tanya. Ikannya sudah mati atau masih hidup? Masih hidup, Bante. Baru mau ditangkap. Tapi belum sampai dibunuh, belum sampai ditangkap. Ganti saja, ganti. Ganti apa, Bante? Sego pecel. Itu tidak membunuh. Atau biasanya kalau lauk yang dari ayam itu tidak langsung dibunuh saat itu, sudah jadi bangkai. Tetapi kalau ikan laut termasuk udang, kadang-kadang cumi-cumi juga, kerang itu dibunuh saat itu. Itu pembunuhan, itu kejahatan. Yang membunuh khusus membunuh untuk disajikan biku, itu dia melakukan banyak kejahatan. Dan bagi saya, kalau tahu dan saya makan, itu melanggar winaya. Kalau ibu bapak mau mencontoh cara hidup yang seperti ini, bagus juga. Tetap makan daging, tetap. Tidak harus vegetarian, tidak harus sayuran. Nggak harus sego pecel, nggak harus gudangan, nggak harus nasi dengan lalapan. Silakan, tetapi tidak membunuh. Spesial dibunuh untuk Anda, tidak. Kejahatan yang kedua adalah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya, sekecil apapun. Alah, iki nggak ada artinya lah. Wong sing duwe kuwi sugih banget nih. Ini barangnya banyak banget, keleleran, buahnya, blimbingnya, mangganya, jambunya juga keleleran, ya saya ambil. Ya boleh mengambil, tetapi pamit, minta terus terang. Daripada ini tidak digunakan, buah-buahan ini banyak, keleleran, boleh saya manfaatkan, boleh saya minta. Kalau yang mempunyai, oh ya silahkan. Anda tidak mencuri. Tetapi kalau Anda tidak memberitahukan pada yang punya, itu termasuk mencuri. Adina dana. Adina tidak diberikan. Dana, barang yang tidak diberikan. Oh, sekarang zaman modern mencuri itu modusnya macam-macam. Markup. Hati-hati. Di dalam masih ada kursi. Di depan juga masih ada kursi kosong. Itu termasuk mencuri. Sang penjual diminta membuat nota yang tidak biasa, tidak sesuai dengan harganya, lalu nanti dibayar sesuai dengan harganya, lebihannya diambil oleh yang membeli. Yaitu markup, itu mencuri. Kejahatan yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual yang bukan dengan pasangannya. Melakukan perbuatan yang tidak susila. Itu termasuk kejahatan.
Iya, Bante kan suka sama suka. Iya. Anda boleh berkata begitu. Dulu almarhum Biku Agabalo pernah memberikan penjelasan yang gampang sekali. Saya pernah berbicara tentang ini. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan kan hubungannya itu suka sama suka? Ya, memang penjelasannya agak panjang. Apakah masih di dalam perwalian, dan lain-lain dan lain-lain. Apakah wanita-wanita yang menjalankan kehidupan spiritual dan lain-lain. Tapi almarhum Biku Agabalo mempunyai jawaban yang singkat dan cukup baik. Ya, Anda boleh mengatakan suka sama suka. Apakah itu kejahatan? Begini aja lah, Anda tanya sama orang tua Anda, setuju tidak? Bahasa anak muda, setuju kagak orang tuamu kalau kamu melakukan hubungan seksual dengan dia di luar lembaga pernikahan yang resmi? Siapa orang tua yang setuju? Ya. Itu berdampak sosial dalam kehidupan berumah tangga dan tidak baik untuk yang melakukan sendiri, untuk dirinya sendiri. Membunuh, mencuri, melakukan perbuatan tidak susila. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh fisik. Kejahatan oleh jasmani ini. Ya tentu akarnya pikiran, tapi perbuatan jasmani. Ada 4 kejahatan lewat mulut, ucapan. Yang pertama, berbohong, musyawadah. Ini akarnya. Kemudian oleh Guru Agung Buddha Gautama dijabarkan menjadi 3 lagi, jadi ada 4. Berbohong itu begini. Ya, baik. Saya nanti ikut datang jam 7. Tapi jam 7 dia tidak datang. Itu berbohong, musyawadah. Itu kejahatan, iya. Karena ada pihak lain yang juga dirugikan. Selain tidak baik untuk dirinya. Apalagi kalau sering dilakukan menjadi habit. Seolah-olah itu biasa. Yang kedua, pisuna waca. Yang pertama itu musyawadah. Pisuna waca ini berbohong tapi menjelekkan orang lain. Yang sekarang sering disebut fitnah. Wah, dia itu kayaknya itu kan punya pesugihan. Ya, punya tuyul gitu ya. Ya, dia kan korupsinya banyak. Siapa tahu mungkin juga dagangan narkoba. Kelihatannya begitu. Ya, kalimat itu tidak benar. Kalimat itu jelas bohong. Dan menjelekkan orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Pisuna waca. Yang ketiga, kejahatan yang ketiga, parusa waca. Bicara kasar. Apa bicara kasar itu kejahatan? Oh ya, itu kejahatan. Nah, sekarang ini baru menjadi berita di mana-mana. Bahasa kerennya bullying. Ya. Anak-anak, termasuk yang sudah dewasa juga. Biasanya yang dibully itu yang kedudukan sosialnya lebih rendah. Yang membuli itu punya hubungan kuasa yang lebih tinggi.
Nggak mungkin anak buah bully bos sih, nggak mungkin. Kalau anak buah bully bos ya cukup sekali ya sudah dikeluarkan mungkin. Tetapi hati-hati. Kita membaca berita, lihat di televisi, ada yang dibully sampai bunuh diri. Bully tidak harus dengan fisik, belum tentu dengan fisik, dengan kekerasan, dengan ancaman atau dengan minta materi, minta uang. Yang banyak itu bully dengan mulut. Wah, itu dampaknya besar sekali. Oleh karena itu berhati-hatilah berbicara. Apalagi sekarang pembicaraan Anda bisa direkam diam-diam. Oleh siapa saja yang ada di sini, yang Anda tidak tahu. Mungkin bukan video, hanya audio saja direkam. Saya pernah mendengar ada peribahasa hati-hati. Itu dinding-dinding ini punya mata dan telinga. Dulu waktu saya SD SMP diceritai begitu oleh orang tua saya, itu pepatah bahasa Belanda. Masa sih dinding-dinding punya mata telinga? Oh, sekarang nyata. Dinding-dinding ini punya mata telinga. Bahkan di dalam dinding itu handphone yang kecil itu punya mata telinga sampai kemana-mana itu. Tetapi ya hati-hati, jangan-jangan kita yang ada di rumah ini juga membuli anak-anak kita, adik kita. Bukan hanya yang di televisi, diberitakan di koran-koran itu. Mungkin di rumah itu orang tua itu membuli anak-anaknya. Sang kakak membuli adiknya, itu dampaknya besar sekali. Ada orang tua yang kedatangan tamu, lalu ada anak-anaknya itu 2. Orang tuanya cerita pada tamunya itu, anaknya dengar, sing iki pinter, sing iki bodoh banget. Diajari apa-apa bodoh, isone emang dolan wae. Bodoh, sing ini pinter. Apa baik kalimat seperti itu? Sepertinya kalimat itu biasa saja. Loh nyatane bodoh banget, malah bodoh nih bedek, dendeng. Yang ini ya baik. Anak akan mendengar itu. Dan itu akan tidak hilang dalam ingatan dia. Sampai nanti mungkin dewasa. Apakah ibu bapak sudah pernah mikir begitu? Mengendalikan mulut, tidak mengucapkan yang buruk kepada anaknya. Kalau nanti anaknya rapotan, evaluasi belajar, oh kamu harus lebih giat lagi untuk meningkatkan nilaimu ini, kamu bisa. Jangan bodoh kamu ini, masa ini nilainya begini, bikin malu orang tua. Jadi kalau anaknya pandai itu yang senang orang tua, bukan anaknya. Itu tidak baik kalimat itu. Hindari kalimat itu. Kamu harus berjuang. Kamu mampu. Pasti mampu. Bisa. Kalau berjuang. Kalau tidak berjuang, ya nanti ketinggalan. Dan kamu tidak boleh ketinggalan. Saya pernah diceritai kalau orang barat itu anaknya batuk-batuk. Ibunya itu, cepat minum obat. Ya, cari obat. Atau nanti mama cari. Ibu carikan obat. Untuk supaya tidak batuk. Kalau orang Asia lain, anaknya es terus.
Begitu toh. Beda banget cara memperlakukan anak. Yang satu dengan kasih sayang, berusaha untuk mendekati, mengobati, yang ini nuduh. Jadi kalau sering dibegitukan anak-anak ya antipati. Dan itu bisa menjadi ingatan buruk di kemudian. Bodoh, apalagi ya, ndrugal, goblok. Coba disimpan. Apa tidak ada kata-kata lain yang positif? Jelek itu. Atau ya sebenarnya ini tidak jelek. Dalam psikologi meskipun ada kata tidak, jeleknya itu nemplek di sini. Lebih baik menggunakan kalimat mulai baik. Tambahlah menjadi lebih baik. Jangan menggunakan kata tidak jelek. Ini lumayan, sudah mulai baik. Ya, dia tidak sakit. Meskipun ada tidak, sakitnya masuk di pikiran. Ya, dia mulai sehat. Dia sudah cukup sehat. Ya, sakitnya berkurang. Ya. Jangan gunakan itu bagi orang yang sakit. Ada kalimat lain yang bisa kita pilih. Tetapi kata-kata itu juga bisa mendorong orang, tidak hanya bullying yang diingat oleh anak kita, diingat oleh karyawan kita, ya. Ada seseorang yang punya pegawai yang sangat baik, tetapi ya karena sesuatu hal dia ingin resign, ya, ingin keluar. Dia pamit. Tetapi sang majikan, waduh, gelo banget. Dan tidak bisa menjaga dirinya keluar kalimat yang tidak baik. Begitu dia pamit, majikannya ini Buddhis, karyawannya juga Buddhis. Anicca wata sangkara. Sebetulnya kalimat itu netral. Anicca wata sangkara, semua perpaduan itu tidak kekal. Jadi kalau Anda dulu masuk jadi pegawai lalu keluar itu ya tidak kekal. Tapi kata-kata anicca wata sangkara itu untuk orang mati. Jadi begitu dia pamit mau keluar, bosnya anicca wata sangkara. Langsung, apa doakan saya ini lekas mati. Oleh karena itu berhati-hatilah menggunakan kalimat. Lalu bosnya, Bante kalau saya dikata-kata begitu enggak apa-apa Bante. Saya enggak merasa didoakan mau mati apa. Lah iya, apakah seluruh dunia ini bisa berpikir seperti Anda? Mungkin Anda sudah arahat. Sehingga dikatakan anicca wata sangkara, Anda tidak sakit hati, Anda seimbang, tenang seimbang. Mungkin Anda sudah arahat. Tapi apakah masyarakat ini semua Anda menyamakan seperti diri Anda? Kalau Anda menganggap semua ini seperti diri Anda, harus seperti Anda, itu ego yang besar sekali. Keakuan yang besar sekali. Dan itu menunjukkan Anda jarang bersosial masyarakat. Bersosialisasi atau bermasyarakat. Karena masyarakat tidak akan berpikir seperti Anda yang sudah arahat itu, ya dalam tanda petik. Saya dikatakan babi kamu, ya. Anjing kamu, nggak apa-apa Bante, saya tidak sakit hati, tidak apa-apa. Lah iya Anda, yang lain bagaimana? Goblok kamu, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa dikatakan gitu, hanya suara saja. Iya Anda. Yang lain bagaimana? Masyarakat bagaimana?
kecuali Anda hidup sendiri di hutan. Apakah Anda tidak memahami dalam kehidupan bersosial bermasyarakat? Apakah tidak ada kalimat yang lain yang lebih baik? Itulah parusa waca, kalimat yang kasar. Saya ingin sebaliknya. Kalau Anda bisa menggunakan kalimat yang baik, kalimat yang baik itu bisa berguna loh. Mungkin tidak untuk Anda, untuk yang mendengar. Yang mungkin Anda tidak menyadari. Ada satu cerita pada kehidupan yang lampau, Guru Agung Buddha Gautama waktu masih sebagai bodhisattva. Suatu pagi bodhisattva ini sebagai pemuda jalan pagi. Dia berpapasan dengan seorang kaya. Sekarang mungkin konglomerat begitu ya. Sama-sama jalan. Waktu berpapasan itu ada bangkai tikus. Konglomerat ini ngomel sendiri. Tikus ini kalau dimanfaatkan bisa bermanfaat juga. Bangkai tikus ini kalau mau digunakan bisa bermanfaat juga. Pemuda yang bodhisattva itu berpikir, ini yang ngomong orang kaya dan sukses. Ini tentu tidak ngomong ngelantur. Bukan omong kosong, ya. Sampapalapa itu kejahatan ucapan yang keempat itu sampapalapa, omong kosong. Mungkin sekarang hoax, ya. Itu kejahatan itu. Nah, dia berpikir ini orang sukses, orang kaya. Tentu ngomongnya nggak carcor. Ngomongnya tentu ada artinya. Lalu bodhisattva yang pemuda itu memungut bangkai tikus ini. Ditenteng, dibawa sambil jalan. Sambil mikir, ini bisa berguna, ini bisa bermanfaat. Menurut bapak itu. Waktu dia berjalan beberapa ruas jalan, ada ibu-ibu yang keluar lihat pemuda bawa bangkai tikus. Nak, itu bangkai tikus. Mau dibuang. Kasih saya aja. Kucingku sakit. Nggak mau makan. Mungkin kalau ada bangkai tikus, kucingku mau makan. Nggak kasih uang sedikit. Dia dapat uang sedikit. Dari bangkai tikus itu. Dia pikir uang ini untuk apa? Bukan untuk saya sendiri. Di dalam cerita Jataka itu dikatakan dibelikan molasis. Molasis itu gula yang kasar banget, yang masih cair. Nah, kemudian dituang di beberapa gelas, dijual. Nah, dari musim hujan menuju musim kemarau itu cuaca panas. Termasuk itu kucing sakit, tikus mati. Dijual di depan sekolah. Laris, dapat uang lebih banyak. Dari modal menjual bangkai tikus yang sedikit itu. Karena gulanya dicampur dengan air. Dijual. Panas-panas. Dari uang menjual sirup molasis ini dia belikan permen. Dapat banyak. Nah, dia melihat dari musim hujan ke musim panas dan dari musim panas ke musim hujan di Indonesia juga itu biasanya ada angin ribut. Lesus.
Lah karena ada Lesos itu banyak pohon-pohon lalu rontok, cabang-cabang pohon ini rontok. Demikian juga musim kemarau menjelang musim hujan itu juga banyak pohon yang rontok. Lalu dia ngumpulkan anak-anak, tolong saya dibantu itu cabang-cabang ranting-ranting itu kelompok ya, nanti tak paringi permen. Wah, anak-anak senang ngumpulkan ranting-ranting itu kasih permen, dapat banyak. Setelah dapat banyak, ranting-ranting itu dijual laku. Untuk kayu bakar, untuk masak, zaman dulu belum ada gas, belum ada kompor listrik, belum ada. Dia dapat uang banyak. Nah, sekarang dengan uang itu dia ingin menjadi pekerja, menjadi kasarnya, bahasa yang kasar, kuli di kapal dengan membawa uang hasil menjual potongan-potongan kayu itu. Di tempat saya namanya rencek. Dia bekerja berlayar di kapal itu rajin, sungguh-sungguh, tanggung jawab, orang delenger, disayang oleh atasannya, oleh bosnya. Kemudian dia mendapatkan uang banyak. Cukup banyak karena dia juga hemat. Setelah berlayar berapa lama dia pulang ke kampung dengan membawa uang banyak. Jauh lebih banyak ketimbang dia menemu bangkai tikus. Karena keuletan, karena kejujuran, karena rendah hati, dia punya integritas. Memang integritas itu tidak dibangun kemarin sore, itu dibangun lama. Integritas itu konsisten dengan perilaku yang baik. Jadi kalau dia jujur, dia kerja keras, dia rendah hati, itu dia pertahankan. Nah itu lalu menjadi konsistensi itu menjadi integritas. Tidak mudah dia melunturkan integritasnya itu. Waktu pulang ke kampung setelah berlayar sekian tahun dengan bawa uang yang banyak, dia ingin menjumpai konglomerat yang dulu jalan berpapasan, menunjukkan bangkai tikus ini kalau dimanfaatkan ya berguna loh. Untuk apa? Untuk matur nuwun. Kata-kata satu kalimat itu berguna untuk dia. Dia datang ke konglomerat itu, diterima dan dia cerita dari awal berpapasan dan membawa bangkai tikus sampai sekarang pulang. Konglomerat itu senang banget dengan anak muda ini. Rajin, ulet, mau mendengarkan kata, bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu dilamar. Mau dijodohkan anak perempuannya. Itu berkat satu kata yang diucapkan. Dan waktu orang kaya itu melihat bangkai tikus mengatakan, bangkai tikus ini pun kalau digunakan, dimanfaatkan bisa berguna loh. Dia tidak pikir bahwa dampaknya akan berantai. Membuat seorang pemuda yang mendengar itu menjadi sukses. Tapi ya suksesnya itu bukan karena mendengar omongan dan bangkai tikus tok. Dia punya keuletan, dia punya kesungguhan, kejujuran, rendah hati. Dan dia pertahankan itu. Konsisten menjadi integritas dia. Itu perjuangan, tidak diminta. Kalau toh dia mau minta pada siapa? Kalau datang ke orang kaya itu tidak kenal ujuk-ujuk ngutang gitu mungkin apa iki sapa iki? Ujuk-ujuk teko-teko
Ngarep utang sapa iki? Nggak dikenal. Tapi sekarang dia datang untuk berterima kasih, betul-betul berterima kasih, tidak ingin minta apa-apa. Dan dia cerita apa yang dia alami. Oh, dia dilamar jadi mantu. Mau dijodohkan sama anaknya. Itu dari ucapan. Oleh karena itu, jangan mengucapkan yang sembarangan. Apalagi bullying. Jangan-jangan Anda sudah kebacut membuli anak-anak Anda bertahun-tahun mungkin ya. Stop, cari kalimat yang lain. Ada peribahasa, jangan banyak omong sampai ada orang yang menyuruh Anda berhenti dulu, jangan banyak omong. Lebih baik Anda sedikit omong atau tidak omong sampai ada orang lain yang meminta Anda untuk berbicara. Itu lebih baik daripada banyak omong sampai disuruh berhenti. Lebih baik mengurangi omong, tidak omong sampai kondisi memang perlu ibu bapak omong atau orang lain meminta Anda untuk omong. Itu lebih baik daripada omong banyak di stop. Cerita yang kedua. Ada seorang peramal. Ya, peramal ini kadang-kadang benar, kadang-kadang ya tidak benar. Kadang-kadang dia tidak percaya ramalannya sendiri. Dia ngeramal tapi dia tidak percaya sendiri. Ingat Sang Buddha waktu Pangeran Siddhartha waktu berumur 7 hari. Itu datangkan 108 peramal. 100 peramal sulit meramalkan bayi ini zaman dulu di India. Apalagi raja punya anak laki-laki. Peramal-peramal yang pandai-pandai didatangkan untuk meramalkan hari depan anak ini. 100 peramal diam. Sulit, ini anak istimewa. 8 peramal, 7 peramal begini. Nah, ini untung sudah lewat kampanye. Nanti dikira saya kampanye. 7 peramal. Anak ini kalau tidak menjadi raja dunia, jadi raja spiritual. 2 kemungkinan. Kalau tidak ini, ya ini. Tapi ada peramal yang paling muda. Karena paling muda mungkin tidak begitu digubris oleh yang lain. Dia dengan 1 jari. Anak ini pasti jadi raja spiritual. Tidak mungkin jadi raja dunia. Wah, rajanya ya susah. Anak laki satu-satunya. Untuk menjadi penerus raja. Penerus successor. Penerus menjadi raja. Kecuali anak ini tidak melihat 4 penderitaan. Kalau dia melihat 4 penderitaan ini, dia meninggalkan istana. Mau mencari jalan untuk membebaskan penderitaan makhluk-makhluk. Nah, setelah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana bertapa umur 29, kondanya ini benar, ini ramalanku. Dia meninggalkan istana. Lalu dia mencari anak dari 107 peramal. Karena peramal yang 107 itu sudah meninggal semua. Karena peramal-peramal yang terkenal itu umurnya 70, 75, 80. Nah, Siddhartha meninggalkan istana 29. Berarti umurnya kalau hidup umurnya sudah 100 lebih. Banyak yang meninggal. Jadi anaknya dicari, ketemu 4. Bersama kondanya, sekarang kondanya menjadi yang paling tua di antara yang 5 ini. Waktu meramal 29 tahun yang lalu, dia paling muda. 29 tahun kemudian, mungkin umurnya sudah 70 lebih. Sekarang mungkin umur dia waktu itu mungkin sudah 80. Dia cari anak-anak dari yang peramal yang lain itu ketemu 4. Ayo.
kita menemani Pangeran Siddhartha bertapa. Nanti kalau mendapat pencerahan, dapat ilmu, kita orang-orang pertama yang diajari dulu. Jadi yang berlima ini tidak ikut menyiksa diri bertapa, hanya menemani saja. Menunggu nanti kalau Siddhartha mendapatkan pencerahan, mencapai pencerahan, kita dapat lebih dulu. Kita menjadi murid yang pertama, sebelum yang lain menerima ajarannya. Tetapi waktu pertapa, waktu Pangeran Siddhartha meninggalkan cara yang ekstrim, yang hampir saja beliau meninggal dunia karena tidak makan sama sekali, sampai kurus, sampai katanya kalau perutnya dipegang tulang punggungnya bisa terasa. Lalu Pangeran Siddhartha, ini tidak benar ini. Bermewah-mewah di istana ya tidak mencapai pencerahan. Menyiksa diri hanya tenang-tenang saja. Apa yang saya cari, penderitaan ini sebabnya apa, bagaimana membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan, tidak bisa didapatkan. Pencerahan tidak mungkin dicapai kalau badannya rusak kayak begini, hanya tenang saja. Lalu Siddhartha ambil makan supaya badannya sehat. Lah, 5 pertapa ini termasuk kondanya menjadi sekarang tidak percaya. Padahal dulu dia kekeh, pasti bayi ini meninggalkan istana menjadi raja spiritual. Dan betul-betul Siddhartha meninggalkan istana umur 29, kondanya tambah yakin, betul itu ramalan saya. Tapi setelah Siddhartha mengambil makanan supaya badannya tidak kurus, tidak sengsara, supaya cukup sehat, termasuk kondanya tidak percaya. Dia meninggalkan Siddhartha. Dan temannya yang 4 itu diajak, ayo kita pergi. Wis iki Siddhartha wis gagal. Ora usah dikancani, awake dhewe lunga wae. Jadi peramal yang meramal dengan sangat gigih pun suatu saat dia juga bisa tidak percaya dengan ramalannya sendiri. Nah, ada peramal meramalkan 2 orang. Kamu ini memang gak bisa kaya. Kamu ini balung miskin. Tulang miskin. Kalau di ilmu tradisi Tionghoa, kalau anak lahir itu balungnya ditimbang. Saya dulu tidak ngerti. Balungnya ditimbangi, caranya nimbang balungnya piye. Dia punya rumus sendiri. Lahir hari apa, jam berapa. Oh, ini beratnya tulang sekian. Ini tulang pekerja. Ini tulang raja. Ini tulang makmur. Ini tulang miskin. Kalau yang ini tulang miskin. Kalau ini, ini tulang kaya raya. Yang tulang miskin ini untungnya tidak down dia. Diramal begitu mentalnya tidak hancur. Jarang. Meskipun ramalan itu palsu, kalau orang diramal begitu, gelisah. Dulu ada biku-biku palsu yang masuk rumahnya orang. Hati-hati. 3 bulan lagi saudara akan pakai putih-putih. Ada kematian, takut bukan main. Apalagi kalau orang itu tidak mengerti Dhamma. Masuk rumah-rumah orang. Untuk selamat Anda harus bikin kias sekian puluh juta, Bapak. Yang mengerti Dhamma sih, wah maaf saja ya, saya tidak percaya. Saya punya guru sendiri di Mendut. Kalau yang tidak mengerti Dhamma bisa ketakutan itu, meskipun itu termasuk apa itu ya? Termasuk bullying juga. Mengancam untuk mendapatkan uang. Nah, yang dikatakan tulang miskin ini untungnya tidak down dia. Gak apalah saya dikatakan tulang miskin. Saya mau berusaha sebaik-baiknya. Hemat. Berusaha semampu saya terus.
Yang dikatakan dia tulang orang kaya, nanti kamu akan mati di atas harta. Males. Ditawari kerja ini, kerja itu gajinya hanya kecil. Saya ini tulang kaya, bukan tulang pegawai. Terus bertahun-tahun sampai dia diusir dari keluarganya, tidur di emperan, yang tulang kaya ini. Tapi tetap optimis, saya ini tulang kaya, suatu saat nanti saya akan jadi orang kaya. Yang dikatakan tulang miskin ini juga kerja rajin. Meskipun tidak kaya raya, dia tidak pernah kekurangan. Sampai suatu ketika yang tulang kaya yang tidur di emperan ini sakit. Tidak ada yang menolong keluarganya. Ini orang ini malas banget ini. Lalu dia mati di bawah pohon yang ada gundukannya. Gundukan itu adalah hartanya pencuri yang ditanam di situ. Jadi betul dia mati di atas harta, tapi hartanya pencuri. Yang ditanam di bawah pohon itu, disinggahke, kalau sudah aman nanti harta itu akan diambil. Dia mati di situ. Di atasnya harta yang ditanam pencuri itu. Oh, kalau begitu peramalnya itu ya Bante ya, manjur apa ya? Apa namanya? Cun ya, cun. Peramalnya itu betul ya, betul. Tetapi hasilnya ya betul. Yang miskin tapi tidak miskin. Tidak kaya tapi tidak miskin. Dia mempunyai hidup yang baik. Yang tulang kaya ini mati di atas harta, betul mati di atas harta, tapi hartanya pencuri. Oleh karena itu berhati-hati. Berhati-hati menyampaikan kalimat, mengucapkan sesuatu, dan juga berhati-hati menangkap kalimat. Menangkap kalimat apakah lewat WA, lewat unggahan WA teman kita, lewat medsos. Hati-hati. Kalau Anda dikirimi TikTok, dikirimi video pendek-pendek, mau forward ya, mau share, hati-hati juga. Iki bener ora iki. Jangan-jangan ini hoax. Andai kata benar, yang terima ini nanti kira-kira bagaimana? Karena ada itu peristiwa kecelakaan, orang ditabrak mobil segala macam, darahnya bercucuran macam-macam. Yang mengerikan itu. Ada juga umat yang kirim pada saya. Saya pikir ya kalau dikirim pada teman dia bagaimana? Kalau yang menerima itu ngeri, takut, jerih, itu pikiran negatif loh. Dia menyebarkan kejahatan. Sehingga pikiran yang membaca, melihat itu negatif. Takut, ngeri, was-was. Lain kalau TikToknya itu, kalau yang di-share itu membuat orang bahagia, senang, gembira, apalagi mendapatkan pengertian yang baik. Wah, bagus ini, bagus. Karena itu kalau mau share itu ya pikir dulu. Ini sungguh-sungguh terjadi, baru terjadi di daerah kami. Ya, kejadian itu bagaimana nanti kalau orang lain menerima share dari saudara? Senang? Susah? Ngeri? Takut? Dampak apa kira-kira? Ya Anda tidak bisa persis memperkirakan, tetapi sebagai sesama manusia kita bisa memperkirakan itu. Kalau memang dampaknya negatif, simpan saja atau delete, buang. Meskipun itu mungkin kejadian nyata. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh jasmani ini membunuh atau menyakiti atau menyebabkan pembunuhan, mengambil barang yang bukan menjadi hak kita, melakukan perbuatan yang tidak susila. Kejahatan yang dilakukan oleh ucapan adalah berbohong, menjelekkan orang lain, dan orang itu tidak seperti yang kita ceritakan, berkata yang kasar,
yang bisa menimbulkan trauma atau kesan tidak baik yang akan mempengaruhi mental seseorang. Lalu yang keempat, sampah palapa, hoax, omong kosong. Tidak menjelekkan orang lain, tidak fitnah, ya, mungkin tidak kasar tapi omong kosong, membual. Apa kira-kira ya? Hati-hati loh, nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu akan kiamat. Dulu itu ramai sekali, buktinya sampai sekarang ya belum. Ya berita-berita seperti itu hati-hati sekali. Ya. Apalagi ya, banyak sekali ya. Saya tidak ingat dan tidak berusaha mengingat. Ya. Pulau Jawa yang nanti Merapi meletus kan sigar jadi loro, pecah jadi dua. Menurut ini paranormal ini. Saya dapat kiriman dari sana, dari seberang Pulau Jawa. Hampir saya bertanya, lah kok sekarang Pulau Jawa masih utuh? Tidak enak. Bahasa Jawa ngeleh-leh gitu. Iya. Bukan ngeleh, lapar. Iya Pak. Melehke. Tidak enak. Hanya secara tidak langsung saya menasihatkan jangan mudah menyebarkan berita-berita hoax, tidak menjelekkan orang lain, tidak menipu untuk keuntungan dirinya sendiri. Bukan kalimat yang kasar, tapi itu tidak benar. Dan kalau orang membaca itu juga bisa timbul ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain. Nah sekarang 3 kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Yang pertama adalah abijja. Abijja itu lebih kasar dari loba. Loba itu ingin memiliki lebih banyak, mempunyai lebih banyak dengan segala macam cara. Abijja ini sering diterjemahkan iri hati. Melihat orang lain punya ini, punya itu, maju ini, maju itu, iri hati. Memang tidak senang muncul dulu, lalu iri hati. Itu kejahatan, Bante. Ya, itu kejahatan. Mengapa harus iri hati? Itu urusan dia. Dia dapat itu caranya tidak halal loh, Bante. Itu mungkin menipu, mungkin apa, itu urusan dia, bukan urusan Anda. Anda tidak perlu iri hati dengan milik dia. Yang kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh pikiran adalah abhyapada. Bhyapada. Kalau A itu artinya tidak. Bhyapada artinya itikat jahat. Bukan hanya rasa tidak senang, bukan hanya benci, tapi sudah ada rencana, ada etikat untuk menjahati seseorang meskipun dalam pikiran. Itu juga kejahatan, ya itu juga kejahatan. Karena sudah muncul di pikiran, sudah di otak-atik di pikiran, sudah ada niat menjahati dia. Apa menyakiti, apa mengusir, apa memojokkan. Itu lebih kasar dari dosa. Bahasa Pali dosa artinya kebencian. Kebencian muncul dari rasa tidak senang, berkembang jadi kebencian. Tapi ini bhyapada ini itikat jahat. Ada niat menjahati orang. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, timbullah loba, ingin memiliki. Tapi iri hati itu ingin tidak senang orang lain memiliki itu. Ingin sesuatu dari dia. Itu lebih kasar dari loba. Abijja lebih kasar dari loba. Bhyapada lebih kasar dari kebencian. Kejahatan yang terakhir 3 oleh jasmani, 3 oleh jasmani, 4 oleh ucapan, 3 oleh pikiran. 10 ini disebut kejahatan.
hati-hati. Yang terakhir, berpandangan yang tidak benar. Apa itu kejahatan, Bante? Ya, karena dampaknya bisa mendorong orang berbuat jahat. Antara lain, pandangan bahwa tidak ada sebab, tidak ada akibat. Kita ini hidup ya hidup, jalani aja. Kalau kita membunuh, mencuri, menyakiti orang, ya udah. Orang ada sebabnya. Kita ini difitnah oleh orang lain, barang kita dicuri oleh orang lain, ya tidak ada sebabnya terjadi begitu saja. Kita berbuat jahat ya nggak ada akibatnya, berbuat baik ya tidak ada akibatnya, nggak ada sebab, tidak ada akibat. Nah, kalau orang berpandangan seperti ini juga termasuk cikal bakal kejahatan. Dia bisa melakukan kejahatan apa saja, wong yang dilakukan itu tidak ada akibatnya. Dan yang kita alami ini juga tidak dari sebab. Memang ada micaditi, pandangan yang salah yang dalam sekali. Tetapi yang paling kasar, yang termasuk salah satu dari 10 kejahatan itu, nggak percaya perbuatan ini ada sebabnya, ada akibatnya. Ya berbuatlah, kalau kamu mau berbuat, berbuat saja lah. Ya itu tidak mungkin. Kalau Anda tiba-tiba berkata-kata kasar, maki-maki, mengumpat orang lain, nah tidak usah menunggu lama-lama. Orang yang diumpat, dimaki-maki itu juga akan membalas kepada Anda. Apa itu tidak ada akibatnya? Ada yang punya kebiasaan mengucapkan kalimat yang jelek-jelek. Itu Anda bisa cari sendiri contohnya. Salah satu contohnya, kalau ketemu sama teman sama apa, gila kamu, aku ini waras, aku ini waras gila. Kalau dia tidak mengumpat begitu dulu, ora lego. Jadi asal ketemu Dian kamu, ya. Dan lain-lain, apalagi dari sebelah timur sana. Itu jadi kebiasaan. Ya kebiasaan yang tidak baik. Ya bagi temannya yang mungkin sudah kenal sejak SMA atau sejak lama ya. Tapi kalau orang baru, Dian, apalagi macam-macam lah. Itu ya saya ada begitu, Bante. Ya kalau begitu mulai sekarang berhenti. Bagaimana bisa berhenti, Bante? Wong itu sudah keperucut. Kalau Anda punya sati, Anda punya kesadaran, punya awareness, ya mindfulness, mau itu mau mengucapkan gila, gitu toh. Ya, jangan jadikan kebiasaan. Ada pertanyaan menarik. Waktu saya menguraikan 10 kejahatan ini. Loh Bante, kalau kita minta tuntunan di sarana Pancasila itu kan ada Suramiraya Majapa Madatana Weramani Sika Padang Samadhyami. Tidak minum minuman keras yang memabukkan. Loh, minuman keras kok tidak ada di 10 ini? Kalau Anda tadi menyimak, Anda pasti tanya itu. Kalau Anda tidak menyimak, nggak ngeh. Apa 3 kejahatan oleh jasmani? Membunuh atau menyakiti, mencuri, berzina. Apa 3 kejahatan oleh ucapan? Berbohong, fitnah, berkata-kata kasar, ngumpat, misuh-misuh, omong kosong, hook. Apa kejahatan oleh pikiran? Iri hati, itikat jahat, berpandangan salah. Lah, minuman kerasnya bukan kejahatan ya Bante. Jadi boleh. Lah kok Pancasila ada sila yang kelima?
minuman keras, ini harus, kalimat ini harus dimengerti utuh, jangan dipotong. Kalau dipotong artinya bisa salah, nanti saya dikira menganjurkan yang tidak baik. Minuman keras, minum minuman keras bukan kejahatan, tetapi keburukan. Apalagi kalau minum minuman keras itu dicampurkan obat, banyak obat-obatan, ramuan tradisional yang harus diminum dengan sedikit arak. Itu bukan keburukan, apalagi kejahatan, bukan. Kalau minum minuman yang disuling, suramiraya, diragikan, yang sampai kesadarannya agak ngeleleng, bukan dicampur untuk obat, itu juga bukan kejahatan, Bante, bukan. Itu keburukan. Tetapi kalau keburukan ini dilakukan sering-sering, bisa memancing kejahatan. Dimulai dengan bicara yang tidak terkontrol, cerita segala macam di dalam rumah tangganya, ngomel-ngomel. Itu kejahatan lewat mulut. Yang bukan istrinya, apalagi dia belum berkeluarga, dia mabuk, lihat lawan jenis, oh dia bisa mengganggu. Itu bisa kejahatan asusila. Kalau dia sudah ketagihan, oh dia bisa mencuri, nodong, cari duit, itu dia kejahatan mencuri. Dan bisa-bisa sampai membunuh. Meskipun dalam Pancasila itu paling ditulis paling belakang. Tapi yang paling belakang ini koncone oke. 1 botol, 2 botol. Lama-lama Anda masuk di dalam botol itu. Tidak bisa keluar. Ucapan tidak terkendali, perilaku tidak terkendali, sampai mencuri, membunuh, dan lain-lain. Oleh karena itu, memang perbuatan yang buruk dalam Dhamma belum tentu jahat. Buruk, jahat itu merugikan orang lain. Buruk itu tidak merugikan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau buruk dilakukan terus-menerus jadi habit, ya orang lain menjadi korban. Berhati-hatilah berbuat buruk. Meskipun hanya sedikit, kalau itu menjadi kebiasaan, karena ada kenikmatan di situ, lalu bisa menjadi kejahatan. Yang sudah terlanjur berbuat buruk, agak lama mulai sekarang stop. Termasuk mengumpat, berbicara kasar yang dianggap bukan keburukan, mulai sekarang ya stop. Bisa Bante, bisa. Nyetop orang lain sulit, nyetop diri sendiri masa tidak bisa? Bisa. Yang paling bisa ya mengubah dirinya sendiri. Mengubah orang lain ya sulit. Kita hanya menganjurkan, mendorong orang lain berubah. Menganjurkan berubah. Ya mungkin dia bisa berubah. Mungkin ya nasihat kita, dorongan kita angin lalu. Yang paling bisa diubah ya dirinya sendiri. Itu pun kalau mau. Dan kalau keburukan atau kejahatan itu sudah berlangsung lama, ya harus perlu effort, perlu gas yang kuat untuk potong itu. Kenapa Bante kok bisa sampai lama begitu? Ya karena kejahatan, keburukan itu pun memberikan kenikmatan. Memberikan kenyamanan, kenikmatan. Tidak gampang itu. Yang biasa bekerja, mark up, korupsi, itu kan kecil-kecilan dulu. Kalau kedudukannya makin tinggi, dia dipercaya makin banyak, korupsinya akan makin banyak. Bagaimana bisa stop kalau tidak sungguh-sungguh perang kepada dengan dirinya sendiri? Iya Bante, kalau stop, waduh, income
income-nya kurang banyak. Ya, kalau Anda tidak stop, kejahatannya juga bertambah banyak. Nanti kalau kena KPK gimana? Ah, itu gak sih ngapes Bante. Ini orang apes saya tidak kena KPK. Ya lah, kalau Anda yang ngapes gimana? Itu semua bisa berantakan, keluarga berantakan, anak-anak yang kuliah sekolah juga berantakan, namanya hancur. Anda mengatakan itu kan yang kena yang apes. Lah kalau apesnya pada Anda bagaimana? Ya kalau tidak apes sekarang ya apes nanti. Kadang-kadang sulit untuk menyadarkan begitu karena dalam pikirannya itu sudah dipola sing kaya ngono kuwi oleh. Lah ini mijaditi. Pandangan yang salah. Kejahatan yang ke-10 tadi punya pandangan yang salah. Sing kaya ngono kuwi oleh. Wong liya-liyane ya ngono. Ya padahal itu kejahatan. Ya membunuh ya membunuh. Dalam Buddhis, dalam Dhamma, membunuh ya membunuh. Konsisten. Ajaran Sang Buddha itu konsisten. Tidak ada membunuh kekecualian. Membunuh bukan pembunuhan, ya tidak ada. Membunuh ya membunuhlah. Hanya membunuh dengan tujuan apa? Membunuh untuk apa? Itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Tetapi membunuh tetap membunuh. Tidak ada excuse, ya tidak ada kekecualian. Membunuh apa? Pembunuhan suci tidak ada. Membunuh ya membunuh. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, saya bicara sudah cukup lama, 1 jam 1/4. Ya, saya harus menyelesaikan uraian ini. Sebetulnya 10 kejahatan ini ajaran awal sekali. Waktu awal-awal kita kenal Dhamma, kenal ajaran agama Buddha, jangan berbuat jahat itu diberikan pertama. Kalau ada biku meminta sila, meminta tuntunan tisarana, pasti langsung diberikan Pancasila. Enggak hanya tisarana tok, dan bukan dhamma yang lain, Pancasila. Pancasila itu adalah jangan berbuat jahat, mengendalikan diri. Banyak berbuat baik, syukurlah kalau bisa. Tapi jangan berbuat jahat, itu penting dan pertama. Banyak atau menambah kebaikan, syukurlah. Membersihkan pikiran sangat mulia. 3 ini. Nah 10 kejahatan yang diuraikan itu supaya Ibu Bapak sekalian, Anda sekalian mengerti ini loh kejahatan yang harus dihati-hati. Kalau Anda tidak mengerti, salah-salah Anda selama ini sudah melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu berakibat. Akibatnya tidak baik, penderitaan. Sedangkan kebaikan juga berakibat, akibatnya adalah kebaikan juga. Kejahatan akibatnya kejahatan juga. Akibat yang tidak baik. Kebaikan akibatnya kebaikan. Akibat yang baik untuk kita. Apalagi sekarang kejahatan dan juga kebaikan mudah menyebar. Mudah sekali dengan internet, dengan TikTok, dengan segala macam, dengan WA, mudah sekali menyebar, mudah mempengaruhi orang. Dan kejahatan itu karena menjanjikan kenikmatan yang gampang, biasanya lebih mudah mempengaruhi orang ketimbang anjuran untuk berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Wah, ini pengalaman kami, anjuran itu sulit. Banyak berbuat baik, masih lebih gampang. Stop kejahatan, sulit sekali. Kejahatannya sudah dilakukan untuk di stop ini, sulit. Mengapa ya Bante? Ya karena kenikmatan, karena kenyamanan yang diberikan oleh
tindakan yang jahat itu. Lebih mudah nganjurkan orang berbuat baik meskipun orang tidak tertarik. Tetapi anjuran itu lebih gampang daripada menyetop orang berbuat jahat. Ya, menghancurkan berbuat jahat tidak usah diceritakan di sini. Nyetop orang berbuat jahat, nganjurkan keluarga teman kita untuk stop berbuat jahat lebih sulit. Menganjurkan berbuat baik lebih mudah. Oleh karena itu sekali lagi berhati-hatilah di dalam berbicara, berbuat, termasuk berpikir. Karena dari pikiran itulah yang melahirkan ucapan dan perbuatan. Terima kasih. Ada waktu sedikit, setengah jam ya? Ya, mari kami persilahkan yang mau bertanya. Dua dulu. Satu pertanyaan ya, jangan ABC. Oh iya. Selamat malam Bante. Singkat cerita, nama saya Ewin. Saya pernah ke Mendut waktu itu, ketemu Bante. Dan Bante memberi saya catatan buku Bante yang baru mau diterbitkan. Karena saya waktu itu bilang untuk saya baru mempelajari 2017 saya mempelajari tentang Buddha, dan 2021 saya mulai menekuni lagi dan ketemu Bante malah dikasih buku. Saya senang sekali. Buku catatan dari Mendut. Iya benar. Nah, di sini. Dan saya waktu itu Bante bilang, Agustus kita ketemu, saya belum bisa Bante. Dan pertama ketemu kemarin di Jogja, saya tinggal di Jogja, ini saya ngelaju mau ketemu lagi karena saya kemarin di Jogja di Karangjati kemarin. Ya. Saya merasa Dhamma Kelas di Karangjati itu cukup baik dan lengkap. Baik. Tapi cukup tidak mudah dibandingkan malam ini. Ya, apa ada pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya adalah sebenarnya kembali lagi Bante, ini kan tentang kejahatan tadi ya. Bila kita melihat kejahatan ini dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi, kadang kita tuh nggak enak kalau ngomong atau bagaimana gitu loh caranya untuk mengingatkan. Apakah dalam ajaran Sang Buddha kita itu membiarkan saja biar karma yang dia mengambil karma, atau kita itu mengingatkan itu bagaimana? Terus apalagi untuk misalnya orang yang lebih tua, kita yang muda ini ingin mengingatkan kadang tuh kamu tuh kadang begitu. Itu kalau menurut ajaran Guru Agung Siddhartha bagaimana atau pendapat itu saja Bante. Baik. Terima kasih. Kita tidak permisif itu masa bodoh. Dengan orang lain, apalagi teman kita, keluarga kita yang berbuat jahat. Tetapi yang harus diingat pertama-tama, jangan membenci orang yang jahat. Siapapun, jahatnya apapun, termasuk mungkin membunuh, mungkin memalsu, mungkin menipu kita. Sampai mungkin kita tahu dia pernah membunuh manusia, misalnya ya. Berusaha menjaga pikiran, jangan membenci dia, jangan membenci dia. Apa alasannya Bante? Lah bisa berubah kok. Orang jahat itu bisa berubah jadi baik. Banyak cerita, zaman Sang Buddha, zaman sekarang pun juga. Meskipun orang baik juga bisa terpengaruh menjadi jahat. Dan tugas para guru pendidik di sekolah, tugas orang tua, tugas rohaniwan agama ini kan sebetulnya memperbaiki mereka-mereka yang dianggap berbuat yang buruk, yang jahat. Bukan menghukum. Memperbaiki supaya sadar dari kejahatannya menjadi lebih baik. Karena itu tidak ada alasan untuk membenci. Lalu bagaimana Bante memperbaikinya? Lah, jangan keburu nafsu. Kalau hanya pokoknya aku ingin menyadarkan dia. Kalau tidak hati-hati itu
egoisme juga. Pokoknya nanti dulu bagaimana caranya, siapa yang kita hadapi. Menghadapi murid kita dengan menghadapi kakak kita beda. Menghadapi adik kita dengan menghadapi orang tua kita beda. Lalu bagaimana Bante? Ya dicarikan cara. Dalam bahasa Bali dikatakan upaya kosala, harus ada cara yang tepat. Mungkin melihat kesempatan, memberitahu secara tidak langsung, atau minta tolong teman dekat orang tua kita, yang dekat dengan orang tua kita, yang dengan orang itu orang tua kita menaruh hormat. Tolonglah Pak D, tolonglah diberitahu, ayah saya ini gemar minum minuman keras. Lah itu sudah lama minumnya, itu makin lama makin banyak. Lalu bikin masalah di keluarga, tidak bisa kendalikan emosi. Nah, kita ini anaknya ini sulit memberitahu. Ya tolonglah ya, tolong. Ya mungkin itu kakaknya ayah kita, adiknya ayah kita, atau orang lain yang disegani. Itu juga salah satu cara. Lewat orang ketiga, tidak berbicara langsung. Demikian juga kalau seseorang melihat guru berbuat yang tidak baik, murid karena kasih sayangnya pada guru itu bukan lalu gurunya dor gitu ya, salah kamu ya. Tetapi justru muridnya ingin bagaimana memperbaiki guru saya ini. Lalu caranya dicari dengan cara tidak langsung. Atau mungkin kalau kita ketemu kita cerita-cerita pakai perumpamaan, syukur mengerti. Kalau tidak mengerti ya kita sudah ada usaha. Anda sudah berusaha untuk melakukan yang baik kepada guru Anda. Ya mungkin sang guru mengerti. Hanya di depan Anda tidak mengatakan, ya aku ngerti, aku harus berubah, mungkin tidak. Tetapi mungkin kemungkinan ada kemungkinan dia mengerti. Demikian juga untuk yang lain-lain. Kita tidak setuju dengan kejahatan, kita tidak senang dengan kejahatan. Karena menyenangi kejahatan itu kejahatan juga. Aku senang pada cara-cara yang tidak benar, apa itu mencuri lah, apa itu dan lain-lain. Saya tidak senang dengan kejahatan. Saya tidak setuju dengan kejahatan, tapi dengan orang yang berbuat jahat, saya berusaha untuk memperbaikinya semaksimal saya. Kalau tidak ada jalan lain mentok bagaimana Bante? Ya dengan pikiran Anda saja. Semoga kakak atau ayah atau ibu suatu saat akan mengerti perilakunya yang kurang baik dan kembali menjadi lebih baik. Anda berpikir positif, sangat positif. Ya tidak berpikir yang negatif. Delengke wae. Besok nek karmane berbuah rasake. Itu kebencian juga. Hanya dibalut dengan hukum karma. Seolah-olah kita sangat bijaksana itu ya. Apa itu seperti mengutuk intelektual. Enggak usah Anda enggak usah berpikir begitu ya, nanti hukum alam akan berjalan. Yang justru kita pikirkan bagaimana kita menghentikan hal-hal yang tidak baik itu. Syukur bisa, kalau tidak bisa ya dengan pikiran. Dengan pikiran diulang-ulang. Pikiran baik yang diulang-ulang itu tentu ada pengaruhnya, pasti. Nggak usah mohon pada Buddha, pada siapa, nggak usah, hanya semoga ibu ayah saya atau kakak saya menjadi lebih baik. Itu meta, karuna juga. Iya. Silakan, Pak Andi. Selamat malam Bante, saya Andi. Di awal tadi Bante menyatakan bahwa yang paling penting adalah tidak berbuat jahat. Iya. Padahal kalau menurut pendapat saya pribadi,
semua kebaikan dan kejahatan itu dimulai dari pikiran, karena pikiran adalah pemimpin dan pelopor. Iya, Mohon iya. pencerahannya Bante. Makasih. Iya, iya. Begini. Kalau bisa mengendalikan pikiran ya baik. Amat baik. Karena yang diucapkan apa sajalah. Ini nanti selesai Dhamma kelas ini, Anda pulang mau kemana? Itu kan ada di pikiran dulu. Saya mau kupat tahu dulu Bante. Tidak langsung ke rumah, itu sudah ada di pikiran dulu. Iya. Hanya membersihkan pikiran dari hal-hal yang buruk, niat buruk, itikat jahat, iri hati itu tidak mudah. Membersihkannya harus dengan kesadaran, dengan sati. Karena kalau sati itu muncul, keburukan itu ora sida berkembang. Nah, sati itu harus dilatih. Tidak ujuk-ujuk kuat. Persis seperti olahragawan. Olahragawan apa semualah. Badminton, voli, apalagi ya. Itu harus dilatih. Bagaimana nafasnya bisa panjang, bagaimana menggiring bola. Nah, demikian juga kesadaran itu tidak ujuk-ujuk. Apalagi Sang Buddha kalau nyuwun kesadaran, diwenehi kesadaran ya tidak. Itu harus dilatih dengan meditasi. Nah, kalau kesadarannya itu sudah lumayan, dia bisa melihat pikirannya. Karena kalau kesadaran itu hadir, sampajanya mesti hadir. Sampajanya itu pertimbangan yang baik. Itu seperti uang, ini gambarnya gini, ini gambarnya begini. Jadi kalau Anda memegang sekeping uang ini dapat 2 gambar otomatis. Tidak hanya 1 gambar. Sekeping uang ini gambar ini lain, gambar ini lain. Nah, demikian juga kalau sati, kalau kesadaran itu muncul, sampajanya pertimbangan yang jernih itu masih muncul. Ora apik iki. Tidak bagus ini. Nah, kalau kesadarannya cukup kuat, dia akan berhenti. Berhenti di pikiran. Demikian juga kalau timbul keinginan yang baik, disadari. Saat duduk meditasi, kebaikan itu pun ya dinetralkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, oh ini baik, saya mampu kok. Saya mampu melakukan. Hanya persoalannya menjaga, mengelola, membersihkan, menjaga, membersihkan, mengelola pikiran ini tidak mudah. Karena itu Sang Buddha memulai dengan jasmani dulu, dengan sila dulu. Jangan berbuat jahat. Tapi pikiran saya masih kepengen jahat, ora apa-apa dulu. Ora apa-apa dhisik. Sing penting aja tumindak jahat dulu. Pikirannya dibersihkan nanti. Karena kalau menunggu pikirannya bersih dulu, wah ini kejahatannya selak ngombro-ombro ini. Oleh karena itu 8 unsur jalan mulia dimulai dengan pengertian benar, pikiran benar. Tapi Sang Buddha menganjurkan ngelatihnya dari sini dulu, bukan dari sini dulu. Karena ini urusan jasmani, bicara yang baik, yang benar, berbuat yang benar, berpenghidupan yang benar. Kalau yang jahat ini dikurangi, maka kita berusaha ke dalam. Yang jahat-jahat yang lain jangan ditimbulkan, yang baik ditimbulkan. Lalu melatih kesadaran bermeditasi. Kalau meditasi kita lumayan, kemudian ini pikiran kita menjadi lebih baik. Jadi 8 ini dimulainya bukan dari sini, dimulainya dari sini dulu, ke sini, baru ke sini. Yang kasar dimulai dulu. Menjaga ucapan dan perbuatan dimulai dulu. Jaga pikiran ini halus sekali. Kadang-kadang saya menjelaskan tentang pikiran itu orang-orang tidak mudeng. Menjelaskan tentang kesadaran itu tidak mengerti. Bante, saya datang ke sini ikut Dhamma kelas ini kesadaran saya loh Bante. Gak ada yang memaksa, gak ada yang mengancam. Saya datang ini karena kesadaran saya.
Bukan itu yang dimaksud dengan kesadaran. Kesadaran itu memperhatikan. Kalau saya boleh menggunakan kalimat yang lain, memperhatikan gejolak perasaan, pikiran yang muncul, yang macam-macam itu. Untuk bisa memperhatikan perasaannya dan pikirannya itu, latihannya memperhatikan yang kasar dulu, nafas. Nafas ini jasmani, angin ini jasmani, ini bukan perasaan, bukan pikiran. Ini nafas kita ini jasmani. Memperhatikan langkah kaki kita waktu jalan, memperhatikan aktivitas jasmani kita sehari-hari. Nah, kalau kesadarannya sudah tumbuh, seperti olahragawan, ototnya sudah mulai kuat, nafasnya sudah mulai panjang. Nah, sekarang siap bertanding. Bertandingnya dengan apa, Bante? Kesadaran kalau sudah mulai kuat karena dilatih, bertandingnya dengan perasaan dan pikiran sing halus, yang tidak kelihatan, bukan angin, bukan memperhatikan langkah kaki, tetapi perasaan dan pikiran. Itu diperhatikan sekarang. Itu sasarannya kesadaran. Sekarang, setelah kesadaran kita lumayan. Karena perasaan itu yang memprovokasi. Perasaan dan pikiran itu menurut Dhamma yang paling jahat, yang paling harus diawasi perasaan, bukan pikirannya. Karena pikiran itu muncul karena perasaan. Apa sajalah. Terlalu lama saya berbicara sampai ini kering. Rasanya tidak enak ya, penting ya tidak enak kalau kering. Perasaan merintahkan pikiran, coba minum sedikit. Itu karena perasaan. Ada rasa tidak senang di sini. Atau mungkin 1 jam lebih saya begini. Wah, ini tidak ada penopang. Wah, ini capek juga, apalagi usia sudah 70 ya. Wah, capek ini. Rasanya timbul perasaan tidak senang ya, Bante. Oh ya, bukannya senang. Perasaan tidak senang itu mempengaruhi pikiran kita. Cobalah sambil menunggu pertanyaan, menyandar sebentar. Nyaman. Tapi kalau menyandar begini lama-lama, karena ini tidak ada busanya, ini tajam ini. Lingir ini tajam. Sakit juga ya. Bangkit. Sakitnya hilang. Apa saja coba? Apa saja yang dilakukan, direspon oleh pikiran itu datang dari perasaan wedana. Karena itu perasaan itu berbahaya, jangan main-main, jangan sembrono. Apa semua perasaan itu direspon oleh pikiran, Bante? Direspon. Hanya lalu dilaksanakan atau tidak, lihat keadaan. Misalnya melihat barang gemeletak. Menurut psikologi Buddhis, melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu yang muncul pertama kali perasaan. Bukan pengenalan. Senang dulu. Oh, itu jam. Tetapi antara perasaan dan pengenalan itu cepat sekali. Senang dulu lalu menyadari itu jam. Lalu pikiran berkembang, orang sing duwe dan lain-lain. Tamu-tamu sudah pulang. Ada jam ketinggalan. Ya, siapa tahu ini sengaja ditinggal kok. Wong mau berdana tanpa nama. Wah, itu pikiran pintar sekali itu. Mencari pembenaran itu pintar sekali. Ambil. Lalu kemudian Mas Eko masuk, yang lain masuk. Terpaksa tidak jadi mengambil. Terpaksa. Beda kalau Anda menggunakan kesadaran Anda. Timbul rasa senang karena melihat jam. Oh, senang toh. Begitu senang ini diketahui, disadari dengan kesadaran, dengan perhatian, dengan sati, senangnya ini lalu turun. Enggak sampai berlanjut memprovokasi pikiran untuk mengambil.
Kalau luput menyadari rasa senang Bante sampai timbul keinginan untuk mengambil bagaimana? Nah sekarang yang disadari pikirannya. Karena perasaannya tadi sudah kebobolan, sudah lewat. Sampai perasaan itu menyuruh pikiran untuk mengambil. Nah sekarang pikirannya disadari, arep njupuk toh. Nanti keinginan untuk mengambil itu turun. Lah kalau pikirannya luput disadari bagaimana Bante? Ya diambil. Kalau sudah diambil nanti konangan ya jadi masalah. Meskipun tidak dipolisikan ya hati-hati loh. Nek ono dama kelas lagi hati-hati karo wong kae lho. Itu suka ngambil barang yang ketinggalan, tidak fair itu, tidak fair. Tidak diserahkan kepada pengurus. Nah, itu manfaat kesadaran. Yang saya sering mencontohkan kan, Buddhis itu sebagai pedoman berusaha meminta kita untuk melihat ke dalam dulu sebelum reaktif. Kalau Anda tidak melihat ke dalam, reaksi itu bisa berbahaya. Misalnya ada teman Anda atau ada karyawan yang memecahkan patung atau benda yang mahal sekali, mungkin puluhan juta. Lalu Anda dilapori itu bendanya itu, patungnya itu pecah atau mobilnya itu tabrakan, kredit belum lunas ya. Kalau orang biasa bermeditasi punya kesadaran, apa yang muncul di sini disadari dulu. Mesti orang senang. Kalau rasa tidak senang itu disadari, apa dibiarkan Bante? Ya tidak dibiarkan. Yang nabrak ke mobil, yang mecah ke barang itu ya dinasehati. Tapi nasihat yang keluar itu bukan kemarahan, bukan kebencian. Karena rasa tidak senang yang muncul ini sudah disadari. Oh enggak senang toh, enggak senang, tidak senang. Dan kuat sekali. Apalagi yang dihancurkan itu barang yang mungkin mahal sekali. Tapi ya wis piye. Lalu yang memecahkan itu diundang. Tapi waktu kita mengundang dia itu, rasa tidak senang ini kadarnya sudah turun meskipun belum hilang sama sekali. Sehingga tidak memacu pada pikiran untuk benci, marah. Yang muncul apa? Kasih sayang, menasehati, lain waktu jangan gitu ya, hati-hati, itu mahal itu. Kalau rasa tidak senang ini tidak disadari, yo berebet begitu, langsung reaktif, keluar dulu, tidak ke dalam dulu. Kalau Anda semuanya, kalau Anda ke dalam dulu, ke dalam dulu, ke dalam dulu, maka yang keluar akan menjadi bijak. Tapi kalau Anda langsung keluar, oh itu bisa timbul keserakahan, kebencian, kemarahan, dan lain-lain. Kamu ngerti itu ya, itu mahal sekali. Saya gaji kamu tiap bulan sampai kamu mati, lahir lagi, ora bisa ganti. Ya omongannya halus, tapi itu kebencian juga. Oleh karena itu, Dhamma selalu lihat dulu ke dalam. Sekalian kita latihan. Latihan memurnikan kilesa ini. Defilement, kotoran yang muntap-muntap ini, yang mula-mula ini. Karena dipancing, ada kabar mobilnya rusak, barangnya rusak, atau ini, itu. Ada fitnah yang masuk atau melihat sesuatu. Nah, kepancing ini modal. Tetapi kalau ada perhatian, ada sati, ada kesadaran, yang modal itu disadari dulu, dia akan lerem. Hanya alat untuk menyadari itu harus dilatih, tidak bisa diminta. Bante kan saya sudah ikut baptis, upasaka, upasika, saya kan mesti punya kesadaran, ya tidak. Itu harus dilatih, bukan kalau sudah jadi umat Buddha, wisuda, upasaka, upasika sudah punya kesadaran, ya tidak, harus dilatih.
Seperti olahragawan, saya senang voli, saya senang badminton. Ya latihan dulu. Bukan berarti kalau sudah mendaftar jadi anggota klub ini, klub itu langsung bisa. Oh ya tidak. Bisa-bisa Anda bisanya lama. Latihan Anda bisanya lama. Tergantung bagaimana Anda melatih, tekun atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Apalagi ini urusan mental, bukan urusan jasmani. Tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mau berlatih. Berlatih menggunakan perhatian atau kesadaran untuk mengawasi perasaan. Karena perasaan itu yang akan membakar pikiran. Kalau perasaan bisa disadari, pikiran kita lebih jinak. Kalau perasaan tidak bisa disadari, ya pikiran harus disadari. Kalau pikiran menjadi jinak, menjadi baik, ya sudah tentu tidak berbuat jahat. Berhenti di pikiran. Itu the best way, jalan paling baik. Tidak usah pusing dengan sila, dengan yang lain-lain. Ya kalau tidak punya latihan kesadarannya belum, bagaimana Bante? Tidak cukup kuat. Lalu lihat jam gemeletak senang. Oh enggak, kesadaran saya masih lemah ya Bante. Didendeni aja. Hati-hati lo ya. Kamu nyolong itu karma buruk. Nanti akibat karmanya buruk banget loh. Kalau kamu ngambil barangnya orang kecil, nanti kalau karma berbuah, omahmu iso kobongan, entek-entekan. Oh ya, dirinya harus ditakut-takuti begitu karena tidak ada latihan meditasi, tidak punya kesadaran. Ya ajaran karma dipakai untuk menakut-nakuti dirinya ini supaya tidak jadi berbuat buruk mengambil barang milik orang lain. Ya, barangmu dipecahkan, mobilmu dihancurkan, hati-hati lu ya. Ojo omong kasar. Mengkone omong kasar nanti akibat karmanya lu. Wah, akibat karmanya nanti kamu bisa stroke, lambemu merot. Oh ya. Ya. Aku arep orang marah-marah, aku arep omong sing apik, sing penuh cinta kasih. Itu baik juga, hanya cara itu bukan the best way. Cara menakut-nakuti dirinya dengan ajaran agama. Dengan hukum karma. Baik juga, tapi bukan yang paling baik. Kalau bisa menyadari dengan kesadaran, nah itulah yang paling baik. Terima kasih.